Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan saya sampaikan tentang analisis korelasi, yaitu saya akan menyampaikan tentang korelasi product moment. Apa itu korelasi product moment? Korelasi product moment adalah suatu korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Nah, dengan keterangan hubungan nilai R bahwa 0,71 sampai dengan 1 positif atau negatif itu menunjukkan adanya tingkat hubungan yang tinggi. 0,41 sama dengan 0,7 positif atau negatif itu menunjukkan adanya tingkat hubungan yang substansial. 0,21 sampai 0,4 menunjukkan adanya hubungan yang rendah, dan 0,0 sampai 0,2 itu menunjukkan tingkat adanya hubungan. Positif dan negatif itu adalah arah daripada hubungan. Terus kemudian misalnya saya memiliki judul adalah misalnya hubungan antara motivasi dosen, variabel bebasnya ini, atau X atau independen, dengan kinerja dosen atau Y, ini adalah variabel dependennya, UIN Wali Songo Semarang. Ya, hipotesa penelitian H0 tidak ada hubungan signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen UIN Wali Songo Semarang. H alternatifnya ada hubungan signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen UIN Wali Songo Semarang. Contoh misalnya, saya memiliki nilai motivasi dosen, ya, dalam penelitian ada 12 responden, nilainya motivasi dosen adalah 60, 70, 75 dan seterusnya. Kemudian nilai kinerja dosennya adalah 450, 475 dan seterusnya. Maka membuat tabel, ya, nomor responden 1 sampai 12, X 60 dan seterusnya. Kemudian tinggal menghitung. Lebih baiknya misalnya kalau kita masukkan di dalam rumus statistik, ya, kita buka rumus statistiknya, kita buka korelasi. Nah, saya memiliki data, ya, ini dalam rumusnya ada 10, maka kalau 12 responden kita akan tambah 2, insert, kemudian row, oke, kita kontrol D, kemudian kita masukkan nilai tadi, ya, nilai kinerjanya kita masukkan di rumusnya di sini. Terus kemudian juga kita masukkan nilai kinerja dosen, kita masukkan di rumusnya. Oke, ini kita hubungkan kontrol D. Ya. Maka akan ketemu R-nya adalah 0,684, probabilitasnya 0,014. Ini lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah signifikan. Ya, jadi cara menghitung R, ya. Jadi mencari signifikansi dengan R hitung, ya. Apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, maka HA diterima. Kita melihat R hitungnya adalah 0,684. Kita lihat R tabelnya, ya, jadi DK derajat kebebasan itu N-2. Jadi 12 min 2 10, kita tarik ke kanan pada probabilitas 2 ekor, ya, 0,05, kita tarik ke bawah, ketemu nilai 0,576. Sehingga ditemukan R hitung 0,684, R tabelnya adalah 0,576, maka R hitung, ya, R hitung atau R hasil itu lebih besar dari R tabel, maka HA diterima, ya. H0 ditolak, HA diterima. Artinya ada hubungan antara motivasi dengan kinerja
dosen. Kemudian selanjutnya kita akan mencari cara yang kedua adalah T hitung, ya. Dengan mencari T hitung ini ketentuan apabila T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Apabila T hitung lebih lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Ya, rumusnya adalah T hitung, ya, R, kemudian akar N min 2, kemudian dibagi akar 1 min R kuadrat. Maka ditemukan nilai 413. Ya, ditemukan nilai T hitung 413 dibanding dengan T tabel, ya, jadi 10 sama T tabelnya dari 0,052 ekor. Kita tarik ke bawah, ya, DK-nya kita tarik ke kanan, ketemu nilai 2,228. Ya, dibanding dengan T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Artinya ada hubungan antara motivasi dengan kinerja dosen. Kemudian cara yang ketiga itu adalah mencari nilai signifikansi tutil. Caranya kita melalui program SPSS. Nah, kita buka program SPSS. Ya, kita program SPSS kita buka, IBM SPSS. Kita tunggu loading. Nah, caranya adalah seperti yang sudah adalah file, kita open data, kemudian kita arahkan pada file tipenya adalah Excel. Kemudian kita cari datanya tadi di mana, jadi di sini, ya, kita cari dulu datanya pada analisis korelasi. Nah, ini ya, kita open, kita tunggu, kita oke. Nah, ini adalah datanya. Kemudian variabel view ini, nomornya kita hilangkan saja. Labelnya adalah X itu adalah motivasi, sedangkan Z-nya labelnya adalah kinerja. Ya, setelah itu maka kita analis, ya, tentunya setelah di uji normalitas dulu. Kita analis, kemudian korelasi bivariat, ya, kita masukkan di sebelah kanan, ya, posisi pada person, ya, kita oke. Nah, maka akan ketemu nilai, ya, korelasinya adalah 0,684, ya, terus signifikansinya adalah 0,014, ya. Jadi ditemukan, ya, pada nilai signifikan tutil 0,14, ya. Jadi nilai 0,014 ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya HA diterima. Artinya ada hubungan antara motivasi dengan kinerja dosen. Sehingga ada 3 cara tadi. Cara R hitung, ya, dengan model statistik tadi, kemudian mencari T hitung, dan dengan signifikansi tutil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.